Syahidnya Syekh Yahya Sinwar ternyata nggak bisa buat gerakan perjuangan Hamas jadi goyah. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Siasa Studio yang sudah lama tidak mengudara di dunia per-YouTuber. Semoga bisa berkontribusi untuk umat dan doakan kami agar istiqomah. Dan selalu support YouTube kami dengan nonton terus video-video kami. Dengan segmen baru ini dari Siasa Studio, semoga bisa memberikan warna baru. Baik, langsung saja tidak bertele-tele. Salam kebangkitan Islam. Kali ini gue mau bahas Hamas. Pembahasan yang perlu digali agar kita tahu siapa sebenarnya Hamas. Hamas itu teroris atau pejuang kemerdekaan. Pada tanggal 20 Oktober, 4 hari setelah syahidnya kepala biro politik baru, pengganti Hamas ya. Pada saat itu Ismail Haniyeh, pasukan pertahanan Israel mengumumkan kematian Kolonel Ahsan Daksa, komandan Brigade Iron Rex 401 dari divisi 162 Israel, dan menjadi salah satu petinggi penting Israel. Hal ini tentunya menunjukkan kekuatan Hamas di lapangan. Nah, tapi siapa sebenarnya Hamas dan bagaimana mereka bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Palestina? Yuk kita simak berikut ini. Awal konflik Israel-Palestina. Ada dua peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Israel dan konfliknya dengan Palestina. Pertama adalah Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916 antara Inggris dan Prancis yang membagi wilayah kekuasaan peninggalan Turki Utsmani di wilayah Arab. Pada tanggal 2 November 1917, sebuah dokumen sepanjang 67 kata ditandatangani di Inggris. Dokumen yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Arthur James Balfour pada saat itu di Inggris kepada Lord Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, yang isinya menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Kurang ajar teman-teman. Dokumen ini kelak menjadi pondasi bagi terbentuknya negara Israel. Jadi dasar legitimasi internasional bagi imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina dan mengubah arah sejarah bangsa Palestina tentunya. Puncaknya nih ya, tanggal 14 Mei tahun 1948, negara Israel dideklarasikan. Lalu apa dampaknya? Ini menjadi awal bencana bagi bangsa Palestina. Tentunya pada umumnya adalah bagi umat Islam seluruh dunia. Di tahun tersebut, ada sekitar 700.000 rakyat Palestina diusir paksa dalam peristiwa yang dikenal dengan nama Nakba. Lalu sebenarnya siapa Hamas ini? Seiring penjajahan terhadap bangsa Palestina yang terus berlangsung, muncul gerakan perlawanan. Perlawanan bangsa Palestina mulai memuncak di sekitar akhir 1960. Mulai dari gerakan gerilyawan sampai berdirinya gerakan-gerakan seperti Fatah yang beraliran nasionalis sekuler, PFLP yang berhaluan komunis, DFLP, PLO atau yang merupakan gabungan dari Fatah, PLFP, dan DFLP itu. Ya, tapi tentunya Hamas yang akan kita bahas kali ini. Hamas adalah sebuah nama yang sering terdengar dalam berita internasional. Adalah organisasi politik dan militer yang berpengaruh di Palestina. Hamas yang merupakan singkatan dari Harokat Al-Muqayyamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam, didirikan pada tahun 1987 setelah pecahnya Intifada pertama, sebuah pemberontakan besar rakyat Palestina melawan pendudukan Israel atau penjajahan Israel. Nah, teman-teman, Hamas ini didirikan oleh Syekh Ahmad Ismail Hasan Yassin bersama 6 orang sahabat yang juga merupakan anak didiknya. Ada Dr. Ibrahim Al-Bajuri, Muhammad Jam'ah, Abdul Fattah Dahkan, Abdul Aziz Ar-Rantisi, Isha An-Nashr, dan Salah Syahada. Hamas memainkan peran utama dalam perjuangan rakyat Palestina melawan Israel, terutama di jalur Gaza. Nah, organisasi ini lahir sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan Islamis yang awalnya berfokus pada dakwah dan pendidikan. Nah, namun situasi konflik yang sangat intens pada saat itu mendorong Hamas untuk mengambil pendekatan militan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina tentunya.
Pendiri Hamas atau pendiri utama Hamas, Syekh Ahmad Yassin, itu tidak hanya berjuang melawan pendudukan Israel, tetapi juga untuk memperjuangkan negara Palestina berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, sejak awal Hamas menolak berdirinya negara Israel dan menekankan pada perlawanan bersenjata sebagai bagian dari perjuangan pembebasan Palestina tentunya. Hamas melancarkan serangan pertamanya terhadap Israel pada tahun 1989, menculik dan membunuh 2 tentara Israel yang menyebabkan penangkapan Syekh Ahmad Yassin oleh Israel. Syekh Ahmad Yassin dibebaskan pada tahun 1997 sebagai bagian kesepakatan antara Israel dan Yordania setelah gagalnya percobaan pembunuhan kepala biro politik Hamas, yaitu Khalid Mishal di Yordania oleh agen Mossad. Meski lumpuh Syekh Ahmad Yassin dan tidak sempurna penglihatannya, beliau memiliki kekuatan lisan yang mampu membangkitkan semangat para pejuang Palestina. Bayangkan, dalam kondisi yang terbatas, beliau masih bisa mampu membangkitkan semangat para pejuang Palestina. Ya, harusnya kita mikir lah. Kita nih yang masih sempurna, yang sudah sempurna, luar biasa, harusnya pejuang lebih dahsyat. Nah, lanjut, sehingga Israel sangat takut dengannya dan dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya. Syekh Ahmad Yassin syahid pada 22 Maret 2004 ketika menjalankan sholat subuh. Saat itu Israel membombardir dengan misil dari helikopter. Luar biasa keji. Nah, Hamas memiliki 2 cabang utama. Pertama adalah cabang politik, berperan dalam urusan pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial. Setelah pemilu 2006, Hamas memenangkan kendali atas jalur Gaza yang mengubah perannya menjadi lebih terfokus pada administrasi dan pengelolaan wilayah tersebut. Lalu yang kedua, ada sayap militernya. Teman-teman pasti tahu kan, yang sudah terkenal juga yang ada Abu Ubaidah. Ini dikenal sebagai Brigade Izzuddin Al-Qassam. Sayap ini terlibat dalam aksi perlawanan terhadap militer Israel. Tujuan utama Hamas adalah mendirikan negara Palestina yang merdeka, serta mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina. Mereka menolak negosiasi dengan Israel, yang menurut mereka tidak akan mengakhiri penindasan terhadap rakyat Palestina. Inilah yang membuat mereka sering berbenturan dengan Fatah, kelompok politik Palestina yang lebih moderat dan terbuka pada negosiasi damai. Jadi kelompok politik Palestina lainnya itu yang lebih moderat dan terbuka pada negosiasi damai. Tentu Hamas menolak pengakuan Israel sebagai negara. Yang menjadi dasar konflik ini, mereka melihat perlawanan bersenjata sebagai satu-satunya jalan untuk membebaskan Palestina. Tentu sudah puluhan tahun ketika Palestina dijajah atau pendudukan oleh Israel. Maka ini bisa wajar. Berbeda dengan PLO, Hamas tidak mengakui kenegaraan Israel. Hamas dengan keras menentang perjanjian perdamaian Oslo yang dinegosiasikan oleh Israel dan PLO pada tahun pertengahan 1990-an. Pada tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina yang mengagetkan banyak pihak, 2 diantaranya tentu Israel dan Amerika. Hamas memenangkan 76 kursi dari 132 kursi parlemen, mengalahkan Fatah yang memperoleh 43 kursi. Artinya ini kemenangan yang memang betul-betul sah. Tentu Amerika dan Israel tidak senang dengan ini. Nggak cukup dengan pembentukan opini buruk terhadap Hamas. Mereka juga melakukan tekanan politik dan ekonomi. Ya, negara dikdaya mau bikin apa? Mau buat apa? Sejak 2007, Hamas telah menguasai jalur Gaza setelah bentrokan dengan Fatah. Hamas bertindak sebagai pemerintahan de facto di Gaza, mengelola layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hamas tetap menjadi organisasi yang kontroversial. Banyak negara barat dan Uni Eropa menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Namun, di kalangan rakyat Palestina, terutama di Gaza, Hamas dipandang sebagai perlawanan sah terhadap penjajahan. Organisasi ini menghadapi tantangan besar, ya tentu baik dari luar maupun dari dalam. Dalam upayanya untuk memperjuangkan Palestina yang merdeka dan damai, tentu Hamas tidak tinggal diam. Hamas tetap menjadi pemain kunci dalam konflik Israel-Palestina, teman-teman. Sebuah konflik yang terus berlangsung selama beberapa dekade ini. Meski pandangan dunia tentang Hamas beragam, organisasi ini tidak diragukan lagi berperan besar dalam perjuangan Palestina dan dinamika politik Timur Tengah. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Hamas dan Palestina? Semua ini hanya bisa waktu yang menjawab. Salam kebangkitan Islam.